Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak pertambahan nilai masukan dan pajak pertambahan nilai pengeluaran. Nah, sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tika Junita, NIM 18053140, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Selanjutnya, perkenalkan rekan anggota saya akan dimulai dari Vina Khairunisa. Kepada Vina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Vina Khairunisa, NIM 18053142. Selanjutnya, kepada Mairesa Gusana, dipersilakan. Kenalkan nama Gusana, NIM 180530. Selanjutnya, yang terakhir itu kepada rekan saya Dianita Dwi Putri, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Dianita Dwi Putri, NIM 18053067. Nah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Dan untuk materi pertama mengenai pajak pertambahan nilai masukan akan dijelaskan oleh Vina Khairunisa. Kepada Vina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang pajak pemasukan. Pengertiannya yaitu pajak pemasukan dalam PPN menurut UU Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 nomor 24 dan 25. Pajak pemasukan atau PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayarkan pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Atau pengertian singkatnya, yang pertama itu pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang keempat, impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Secara lebih sederhananya bisa dikatakan bahwa pengertian pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Nah, pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Pengkreditan pajak masukan. Menurut Waluyo 2008, pajak pemasukan yang dibayar oleh perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Antara lain, alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan. Yang pertama yaitu pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Nah, yang kedua, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan
atau impor barang modal yang dapat dikreditkan. Nah, yang terakhir itu pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran tempat PKP dikukuhkan. Nah, pedoman pengkreditan yang pertama yaitu pajak pengeluaran bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan dihitung dengan cara yang pertama itu nilai bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang pajak pertambahan nilai pada masa pajak yang bersangkutan dikalikan dengan tarif PPN. Dengan catatan, di dalam nilai peredaran bruto tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Adapun besarnya pajak pemasukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha kena pajak menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajakan masukan. Dihitung dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk penyerahan barang kena pajak sebesar 70% dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1. Nah, yang kedua, penyerahan jasa kena pajak sebesar 40% dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan sebagaimana yang disebut pada angka 1. Nah, perhitungan pajak masukan yang dikreditkan tersebut tidak memperhatikan ada atau tidak adanya faktur masukan. Nah, sekian dari materi dari saya kembali ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya dari Vina Khairunisa. Selanjutnya mengenai contoh dari pajak PPN masukan akan saya jelaskan sendiri. Nah, contoh yang pertama yaitu pengusaha kena pajak PT Telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, information, media, edutainment, dan service. Pada bulan Januari membeli mobil untuk melakukan jasa pemasangan IndiHome dengan harga perolehan sebesar 200 juta rupiah dan pajak pertambahan nilai sebesar 20 juta rupiah. Berdasarkan data yang dimiliki, diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya adalah sebesar 70%. Berdasarkan data tersebut, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT masa PPN masa pajak Januari 2017 sebesar 20 juta rupiah dikali dengan 70% sama dengan 14 juta rupiah. Next. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Soalnya yaitu pada tanggal 14 Februari 2017, PT Telekomunikasi Indonesia membeli barang kepada Kop Serba Usaha, melakukan pembelian material dan jasa instalasi dual source, Wonosari dan Wotes Yogyakarta sebagai berikut. Harga beli material dan jasa sebesar 19 juta, PPN-nya dikali 10% sama dengan 1.900.000 dan harga beli komputer dan PPN totalnya yaitu 20.900.000. Maka PPN sebesar 1.900.000 merupakan pajak masukan bagi PT Telekomunikasi Indonesia. Dalam contoh tersebut, pajak pertambahan nilai, pajak masukan dalam bagian wajib pungut dikarenakan total PPN melebihi 1 juta, pada penjurnalan akuntansi pun dicatat sebagai jurnal umum. Itulah materi dari saya. Selanjutnya mengenai pajak keluaran akan dijelaskan oleh Mairesa Gusana. Kepada Resa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi pajak keluaran. Nah,
Terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari pajak pertambahan nilai utang dari PPN keluaran itu. Nah, pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak atau pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Nah, PPN keluaran itu pengertiannya adalah suatu pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak. PPN keluaran ini dipungut oleh PKP atau penyerahan BKP atau JKP dari pembeli atau konsumen dan akan menjadi kredit pajak yang harus dikreditkan dengan PPN masukan. Nah, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PKP kepada negara. Namun, bila ternyata PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi lebih bayar atau dan bisa kompensasikan lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan restitusi. Nah, adapun batas waktu untuk melakukan prekreditan pajak keluaran tersebut adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya. Nah, mekanisme pemungutan PPN keluaran yang dilakukan oleh PKP adalah yang pertama dengan menerbitkan faktur pajak keluaran. Nah, di mana faktur pajak pengeluaran yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP atau JKP. Kemudian dalam faktur pajak keluaran tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Nah, pembuatan faktur pajak keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya dilakukan pada saat transaksi. Artinya, saat terjadinya transaksi, PKP penjual dealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli. Next. Nah, adapun karakteristik PPN keluaran, di mana yang pertama itu PPN disebut sebagai pajak objektif karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Nah, pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Nah, yang kedua yaitu PKP melakukan transaksi jual beli barang. Artinya, PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen yang nantinya juga dapat berfungsi sebagai kredit pajak. Nah, batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Sehingga PKP memiliki waktu yang leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak. Nah, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih dari penjelasan Resa. Selanjutnya, untuk contoh akan dijelaskan oleh Dianita Diputri. Kepada Dian, dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh PPN keluaran. Yang pertama yaitu jurnal PPN untuk penjualan tunai. Apabila penjualan barang atau jasa dilakukan secara tunai, misalnya nilai barang sebesar 3,5 juta ditambah PPN sebesar 10%, yaitu 350.000. Maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah di bagian kas sebesar 3.850.000 dan di bagian debit
ada penjualan sebesar 3.500.000 dan PPN keluaran 350.000. Untuk transaksi penjualan tunai, pencatatan jurnal PPN tidak rumit, apalagi jika penjualan tunai tersebut tidak mengalami retur di masa mendatang. Sebab begitu melakukan penjualan, PKP penjual menerbitkan faktur pajak, sekalian menyerahkan barang kepada PKP pembeli. Yang kedua, untuk contoh PPN keluaran yaitu jurnal PPN untuk penjualan kredit. Jika misalnya penjualan dilakukan secara kredit, dilihat dari sisi perpajakan karena faktur pajak belum diterbitkan. Meskipun barang jasa telah diserahkan, PPN belum terutang sehingga belum perlu dicatat. Namun, dilihat dari prinsip akuntansi, penyerahan BKP atau JKP merupakan salah satu saat pengakuan pendapatan atau pelepasan aktiva. Oleh karena itu, pencatatan jurnal PPN keluaran harus mempertimbangkan hal tersebut. Pencatatan jurnal PPN keluaran harus mempertimbangkan hal tersebut. Contohnya, pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual BKP secara kredit seharga 3.500.000. Ditambah PPN sebesar 10%, maka besarannya yaitu sebesar 350.000. BKP telah diserahkan, namun faktur belum dibuat. Maka pencatatan jurnal PPN-nya adalah di bagian debit yaitu piutang dagang sebesar 3.850.000 dan di bagian kredit ada penjualan sebesar 3.500.000 dan PPN keluaran belum difakturkan sebesar 350.000. Ketika pada tanggal 1 Desember 2008 faktur pajak keluaran dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjualan membuat jurnal PPN sebagai berikut, yaitu di bagian debit ada PPN keluaran belum difakturkan sebesar 350.000 dan PPN keluaran di bagian kredit sebesar 350.000. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih kepada Saudari Dian yang sudah menjelaskan mengenai contoh dari pajak pengeluaran. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.